Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, Allah menciptakan langit dan Allah juga telah menciptakan bumi. Di dalamnya terdapat keindahan-keindahan menakjubkan dengan berbagai tempat-tempat yang sangat mengagumkan untuk dipandang mata. Akan tetapi dari keindahan-keindahan tersebut terdapat misteri-misteri yang sampai sekarang belum bisa terungkap, meskipun kemajuan teknologi sudah sangat begitu pesat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, setidaknya ada 6 tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi sampai sekarang tempat-tempat tersebut belum bisa terungkap dengan kemajuan teknologi saat ini. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih menjadi rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Dengan kemajuan dan modernnya teknologi saat ini, manusia modern masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkau tempat misterius di bumi tersebut. Akan tetapi sampai sekarang masih tetap tidak berhasil. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika, karena memang bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan masih banyak lokasi yang belum bisa terjamah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan, karena sebagian besar permukaan bumi tertutup air. Nah, bagi sahabat semua yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut adalah ulasan selengkapnya dari berbagai sumber. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah tentang Ainul Hayat atau Telaga Ainul Hayat dikonfirmasi di dalam Al-Quran. Bahkan kisah ini masyhur melibatkan tokoh besar, yaitu Raja Dzulqarnain atau Raja Iskandar beserta Nabi Khidir. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi, sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat.
atau sampai ia memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur. Akan tetapi sampai saat ini masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Dzulqarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut dan asap. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, tempat misterius yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tembok Ya'juj Ma'juj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Dzulqarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak di muka bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 sampai 97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Dikisahkan bahwa Ya'juj Ma'juj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehadiran tembok besi buatan Raja Dzulqarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar Cina. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Ya'juj Ma'juj berada di antara Samarkand dan India, seperti yang diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah sempit di antara gunung batu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang nomor 3, tempat misterius yang belum bisa ditemukan sampai saat ini adalah Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Khawf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang tampak sangat indah. Sinar biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam surat Khawf. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian tempat misterius selanjutnya yang nomor 4 adalah Sumur Barhut. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia, tapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya ruh orang-orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang-orang kafir atau bukan.
Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadrol Maut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Kemudian tempat misterius yang selanjutnya, yang nomor 5 adalah Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggunya Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Nabi Tamim Ad-Dari mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Sam atau Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Sokotra. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada. Tempat misterius berikutnya adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi sekaligus raja yang memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di muka bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, menurut keterangan dalam ayat Al-Quran surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangatlah megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima saking takjubnya. Sepeninggal Nabi Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh, seperti dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, demikianlah tempat-tempat misterius yang berada di dunia yang disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri karena keberadaannya belum bisa diketahui. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, semoga dengan menyimak penjelasan tersebut kita semua semakin yakin dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini akan perkara-perkara yang gaib yang Allah belum membukanya untuk kita semua, meskipun perkara-perkara tersebut berada di sekitar tempat tinggal kita, yaitu bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua, selalu menuntun kita kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.